merasa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia mendebu, ku tetap pegang salib itu. Walaupun ku berjalan di lembah kekelaman, namun ku tahu Kau sertaku. Tak gentar ku hadapi semua badai hidupku, karena Kau Tuhan penolongku. Ku percaya kepadamu, tangan-Mu menopang hidupku. Walau ku tak mengerti semua yang telah terjadi, namun ku tahu pasti tangan-Mu menopangku. Meski lewati lembah taufan badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng hidupku. Tak gentar ku hadapi semua badai hidupku, karena Kau Tuhan penolongku. Ku percaya kepadamu, tangan-Mu menopang hidupku. Walau ku tak mengerti semua yang telah terjadi, namun ku tahu pasti tangan-Mu
Mari kita semua memulai dengan doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan memberi kami kesempatan untuk berkumpul bersama-sama kembali. Dimanapun kami berada, kami bersyukur Tuhan yang mengerjakan kemauan dan kemampuan bagi kami. Kami mau menenangkan hati kami, meneduhkan pikiran kami, supaya kami bisa mendengarkan dan memahami dengan lebih baik. Kami berdoa kiranya Tuhan memberi kami telinga seorang murid yang selalu ingin mendengar dan hati seorang hamba yang selalu tunduk pada kebenaran-Mu. Kami berdoa kiranya Injil Yesus Kristus, kematian dan kebangkitannya, penebusannya yang sempurna dan beranugerah, kiranya diberitakan sejelas-jelasnya di antara kami di dalam seminar ini. Kami bersyukur untuk semuanya ini ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan berbicara kepada kami. Secara khusus bagi sebagian yang mungkin bergumul dengan isu ini, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang-orang yang mereka kasihi. Kami berdoa kiranya Tuhan berkemurahan, berbicara secara khusus bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Nah, oke, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu Saudara berada ya. Di sini sih malam ya, kalau di tempat lain saya tidak tahu. Sesuaikan sendiri dengan waktunya masing-masing Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang penting adalah saya menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian, dan saya sangat bersuka cita sekali karena hari ini kita akan membahas sebuah tema yang ini untuk kesekian kalinya saya bawakan. Bahkan ini mungkin adalah salah satu tema yang paling sering saya bawakan in the last 3 atau 4 years dalam seminar saya, terutama di berbagai macam SMP dan SMA. Mereka sangat ingin tahu apa yang dimaksud dengan LGBTQIA++ dan seterusnya. Dan tidak ada salahnya saya akan memulai dengan menjelaskan istilahnya terlebih dahulu, karena saya pernah mengalami trauma. Saya dulu pernah seminar dan saya menjelaskan LGBTQ selama 3 jam. Setelah itu ada Q&A dan ada bapak-bapak yang bertanya, LGBTQ itu apa? Setelah saya 3 jam ya menerangkannya gitu kan. Lalu pada hari yang sama kalau saya tidak salah, ada orang lain lagi yang bertanya gitu, kira-kira pandangan Pak Yakub terhadap LGBTQ bagaimana? Setuju atau tidak setuju gitu. Saya rasanya kepengen bunuh diri ya pada saat itu, sudah 3 jam menerangkan, ternyata orang masih nggak paham apa yang mau saya sampaikan ya. LGBTQIA++ gitu. Kalau L-nya itu lesbian, kemudian gay, bisexual, transgender, kemudian ada queer, ada yang I-nya ini sebetulnya orang memahaminya intersex gitu, intersex. Tapi nanti saya akan jelaskan sebetulnya orang-orang yang tergolong di dalam intersex, sebagian mereka menolak disangkut pautkan dengan LGBTQIA karena mereka sendiri mengatakan kami ini bukan homoseksual. Mereka secara terang-terangan mengatakan bahwa mereka keberatan dimasukkan di sini. Nah, kalau A-nya sendiri, nah E-nya kalau bahasa Indonesia A, ini dipahami macam-macam. Ada yang mengatakan ini adalah aseksual dan sebagainya. Intinya adalah ada orang-orang tertentu yang memang tidak mau dikategorikan pada salah satu seks atau pada salah satu gender. Mereka menyebut dirinya queer, mereka menyebut dirinya aseksual, ada yang mengatakan panseksual dan seterusnya, macam-macam. Intinya adalah ini berkaitan dengan homoseksualitas secara umum. Jadi saya mungkin akan lebih sering menggunakan istilah LGBTQ atau homoseksualitas. Kalau untuk orangnya saya akan menyebut kaum LGBTQ, dan kalau untuk isunya saya akan memakai kata homoseksualitas. Nah, hari ini kita akan bicara tentang myths in the midst of LGBTQIA++ issues. Nah, di sana ada kata yang gede sekali, ada kata yang penting, yaitu kata myths, mitos. Apa yang dimaksud dengan mitos? Mitos sebetulnya mengandung 2 elemen penting dalam pemakaian di dalam seminar ini. Yang pertama adalah sesuatu yang tidak benar, mitos, tetapi ada elemen yang lain lagi, yaitu kekuatan untuk menggerakkan. Jadi kalau kita bicara tentang myth, sebetulnya kita bukan hanya bicara tentang sebuah cerita dengan substansi historisitasnya yang dipersoalkan, tetapi juga terutama kalau kita bicara tentang mitos, kita bicara tentang a powerful story, sebuah kisah yang sangat powerful yang menggerakkan sebuah masyarakat, dan itulah yang akan menjadi fokus saya. Dengan demikian kita bisa tahu begini, saya tidak akan mengajak kita untuk membahas ayat demi ayat, karena itu pembicaraannya berarti kan terlalu spesifik, terlalu dalam paparan mikro.
Tapi saya ingin mengajak kita untuk melihat isu homoseksualitas ini di dalam terang kultural yang jauh lebih besar. Dan tidak ada ayat lain yang menurut saya lebih pas untuk memulainya selain Matius 16 ayat 2 dan 3. Saya bacakan untuk kita. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah kamu berkata hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Ini adalah perkataan Yesus. Dia sedang bercakap-cakap dengan orang-orang Farisi dan mereka meminta tanda dari Yesus. Para pemimpin agama Yahudi minta tanda dari Yesus. Berikan kami sebuah tanda. Nah, Yesus bingung menanggapin permintaan ini. Karena kalau kita melihat pelayanan Yesus, sebetulnya sudah penuh dengan tanda bahwa kerajaan Allah sudah mulai datang. Bahwa seorang Mesias sudah mulai datang. Ini kan Matius 16. Kalau kita mundur sebentar di Matius 11, Yohanes Pembaptis itu depresi, stres gitu. Saya tidak bisa mengatakan depresi, minimal stres, tidak tahu apa yang akan terjadi dan dia mengutus utusan untuk bertanya kepada Yesus, benarkah Yesus itu adalah Mesias atau dia harus menantikan Mesias yang lain? Bayangkan orang yang kelahirannya itu sangat spektakuler, orang yang diberi mandat untuk menyiapkan jalan bagi Tuhan, orang yang membaptis Tuhan sendiri dan yang melihat perkara ajaib pada saat baptisan Yesus, ternyata adalah orang yang bisa ragu-ragu. Makanya kalau kita pernah merasa ragu dengan iman kita, maka kita jangan menghakimi diri sebagai orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh. Sebetulnya doubt itu sesuatu yang wajar di dalam diri orang Kristen. Doubt is not unbelief gitu. Tetapi doubt kalau tidak ditangani dengan baik bisa berubah menjadi unbelief. Nah, ketika Yesus menjawab utusan dari Yohanes Pembaptis, Yesus mengatakan begini, pulanglah katakan kepada Yohanes Pembaptis, orang miskin itu diberitakan kabar baik, orang sakit itu disembuhkan, orang yang kerasukan setan dilepaskan, dan seterusnya. Yesus practically sebetulnya dia sedang mengutip dari Yesaya dan mengatakan dia menggenapi nubuat di Yesaya. Dengan kata lain sebetulnya tanda-tanda kedatangan Mesias sudah sangat jelas. God was working in their midst pada waktu itu. Tapi mereka tidak bisa melihat cara Tuhan bekerja. Masih minta tanda dan Tuhan berkata, wah kamu ini tidak tahu melihat tanda zaman. Dan saya khawatir teguran yang sama itu akan Yesus berikan juga kepada banyak orang Kristen. Karena kita seringkali lupa untuk melihat sesuatu itu secara makro dan kita terlalu pusing dengan sesuatu yang sifatnya mikro. Atau kalau dalam istilah lain saya suka berkata begini, kita ini suka melihat pohon sampai kita kehilangan pandangan terhadap hutannya. Ada sesuatu yang jauh lebih luas, ada sesuatu yang jauh lebih makro yang seharusnya kita waspadai. Dan bukan cuma berdebat kusir tentang sesuatu yang sifatnya sangat mikro sekali. Kita perlu melihat semangat zaman. Saya yakin perdebatan tentang homoseksualitas tidak bisa dilakukan pada level yang mikro. Selama kita tidak memahami level yang makro, bagaimana ada cultural paradigm, paradigma budaya yang turut membentuk pro dan kontra tentang LGBTQIA++ ini, kita tidak mungkin bisa adil untuk menyimak isunya. Makanya tugas orang Kristen sebetulnya apa sih? Menurut saya tugas orang Kristen begini, setiap orang Kristen dipanggil untuk mencermati, ya kita harus mencermati, memahami, jadi bukan cuma mencermati tapi memahami, lalu kita juga menangisi. Kita generasi yang kurang menangis bagi orang lain. Kita mungkin generasi yang suka membuat orang lain menangis. Atau menangis untuk diri sendiri dan butuh healing ya, dikit-dikit healing. Setiap orang Kristen dipanggil untuk mencermati, memahami, menangisi, mengkritisi, dan menyesuaikan diri dengan situasi saat ini. Inilah panggilan Tuhan untuk setiap kita. Kita harus melihat the spirits of this age. Seperti apa? Apa sih yang menggerakkan dunia kita sekarang ini? Paradigma kultural seperti apa yang sedang kita ada di tengah-tengahnya? Sekali lagi, tanpa kita memahami hutannya, kita akan tersesat di dalam semak belukarnya. Makanya kita perlu sekali lagi untuk memiliki pandangan yang lebih luas dulu. Nah, paradigma kultural seperti apa yang saya bicarakan? Yaitu paradigma kita tinggal di dalam zaman post-truth, pasca
kebenaran. Yang dimaksud dengan post-truth ini apa? Yaitu yang berhubungan dengan atau yang berkaitan dengan lingkungan-lingkungan tertentu, situasi-situasi tertentu, di mana ini penting sekali, fakta-fakta objektif itu sekarang menjadi kurang berpengaruh dalam membentuk opini publik. Kurang berpengaruh. Sekarang yang lebih berpengaruh apa? Appeals to emotion and personal belief. Sekarang yang diutamakan itu adalah emosi dan keyakinan-keyakinan personal. Jujur saja dalam diskusi-diskusi saya dengan banyak orang yang pro LGBTQIA++ misalnya, saya seringkali menemukan perbedaan saya dengan mereka itu terletak pada level yang lebih makro ini sebetulnya. Jadi ketika saya membicarakan tentang sesuatu, saya menanyakan pembenarannya secara objektif, begitu. Mereka biasanya memandang permintaan itu tidak terlalu relevan, tidak terlalu penting. Sebaliknya ketika mereka mengedepankan perasaan dan seterusnya, maka saya menganggap itu seharusnya dilakukan setelah kita membicarakan tentang objective facts atau objective truth. Saya masih ingat benar, saya diundang seminar di salah satu gereja, dan di gereja itu hamba Tuhannya terpecah. Jadi dua, ada yang pro, ada yang kontra. Nah, yang ikut seminar saya itu yang kontra, karena mereka tahu saya kontra. Yang pro itu tidak datang. Tapi menariknya begini, pada saat saya turun, ternyata yang pro LGBTQIA dan sebagainya itu menunggu saya di tempat parkir. Dan salah satunya adalah hamba Tuhan yang saya cukup kenal dengan baik juga gitu. Lalu setelah ketemu, dia bilang gini, bro, aku mau bilang sebentar aja gitu. Ketika saya masuk ke mobil, oh ya kenapa kak gitu kan. Terus dia bilang begini, kamu tuh menentang mereka karena kamu tidak pernah berjumpa mereka. Kamu menentang mereka karena kamu tidak mendengar jeritan hati mereka. Kamu menentang mereka karena kamu tidak bersimpati, tidak mengenal mereka secara langsung. Kalau kamu seperti aku, mengenal mereka secara langsung, maka pandanganmu pasti akan berbeda. Lalu saya jawab, kamu bisa menilai saya seperti itu karena kamu tidak tahu bahwa saya punya beberapa teman dekat yang bergumul dengan homoseksualitas. Kamu tidak tahu bahwa saya sebetulnya mengenal jeritan mereka. Bahkan saya pernah menolong seorang gay, seorang mahasiswa teologi di salah satu STT di Indonesia. Saya menolong dia untuk bergumul melawan dorongan homoseksualitasnya dia. Dan sekarang dia sudah menikah, kalau saya tidak salah punya anak 2 kalau saya tidak salah. Tapi tetap aja ada dorongan homoseksual di dalam dirinya, tapi so far dia selalu overcoming itu. Lebih banyak overcomingnya gitu. Ada pergumulan tetap, tetapi juga ada kemenangan yang Tuhan berikan. Nah, diskusi-diskusi semacam ini yang mengedepankan perasaan orang, mengedepankan kita ini harus berempati dengan orang, bersimpati dengan orang, ini selalu dimainkan di depan. Karena memang ini adalah zaman post-truth. Kalau boleh saya merangkum begini nih. Kita sedang hidup di tengah zaman yang menganggap apa yang wajar sebagai apa yang benar. Apa yang wajar itu dianggap sebagai apa yang benar. Sesuatu diulang-ulang sehingga menjadi wajar. Lalu apa yang wajar dianggap sebagai apa yang benar. Misalnya free sex. Ada orang-orang Kristen tertentu yang mengatakan free sex is okay gitu. Kenapa? Karena sekarang hampir semua orang melakukannya. Bahkan saya pernah mendengar cerita seorang pemudi Kristen di tengah teman-temannya yang Kristen juga, beberapa anak pendeta katanya dia gitu. Ketika pemudi Kristen ini berkata free sex adalah dosa, dia langsung diolok-olok oleh teman-temannya yang Kristen. Bahkan salah satu berkata begini, kamu harus ke psikiater karena kamu sakit jiwa. Orang lain melakukannya, everyone does that katanya begitu. What's wrong with you? Karena semua orang melakukannya. Berarti kita sudah melihat di sini apa yang wajar dianggap sebagai apa yang benar. Tapi apakah benar demikian? Saya berkali-kali mengajarkan apa yang wajar belum tentu adalah apa yang benar. Kenapa? Karena dunia kita itu tidak seperti semula. Seandainya dunia kita tidak pernah jatuh ke dalam dosa, maka what it is itu akan identik dengan what it should be. Kalau dunia kita tidak pernah jatuh ke dalam dosa. Tapi karena dunia kita pernah jatuh di dalam dosa, maka apa yang kita lihat, what it is, itu seringkali berbeda sekali dengan what it should be.
Kita yang seharusnya lakukan what it ought to be. Kita seringkali melihat perbedaan di antara dua hal ini. Kalimat yang lain adalah begini. Banyak orang gemar menggeser isu tentang kebenaran menjadi isu tentang kebaikan. Banyak orang menggeser isu tentang kebenaran menjadi isu tentang kebaikan. Seperti yang tadi saya contohkan misalnya, ketika saya berbincang-bincang dengan rekan hamba Tuhan yang pro LGBT ini, dia langsung memainkan perasaan begitu. Apa kamu tidak kasihan dengan mereka? Apa kamu itu tidak terbeban untuk menolong mereka? Nah, saya jujur berkata kepada orang ini, loh, sebetulnya kalau menanyakan beban, kontribusi boleh sih. Kita bicara kontribusi Anda apa, kontribusi saya apa. Walaupun saya menganggap itu kebodohan sih. Tapi kalau misalnya, apa sih kontribusi yang sudah dilakukan kepada kaum marginal yang katanya dipinggirkan oleh masyarakat itu kan gitu. Jadi saya pikir mungkin kita harus lebih peka terhadap pergeseran-pergeseran isu yang sedang dilakukan. Nah, ini yang lebih praktis sekarang, yang lebih konkret. Di tengah semangat zaman yang post-truth ini, maka kita harus mengenali peperangan ide kita. Bukan berarti saya menempatkan LGBTQ sebagai musuh yang harus diperangi. Bukan, ini gaya bahasa metafor untuk peperangan ide, untuk persentuhan wawasan dunia, dan seterusnya. Ini dia yang saya mau ingatkan kita. Dalam zaman pasca kebenaran ini, post-truth, medan pertempuran diletakkan pada narasi sosial. Alat negosiasi utama adalah simpati massa, menggerakkan simpati massa. Senjata andalan adalah opini yang diulang-ulang. Saya baca sekali lagi ya, karena kalimatnya bagus sekali, saya sendiri yang buat. Nah, dalam zaman pasca kebenaran, medan pertempuran diletakkan pada narasi sosial. Itu medan pertempurannya. Alat negosiasi utama adalah simpati massa. Senjata andalan adalah opini yang diulang-ulang. Dengan berkembangnya teknologi informasi dan berbagai macam platform media sosial, maka pembuatan narasi sosial ini akan menjadi semakin efektif untuk kebaikan maupun untuk keburukan. Karena kita hidup di tengah zaman yang post-truth. Sekali lagi, apa yang diulang-ulang dianggap wajar dan apa yang wajar dianggap benar. Orang lebih suka membicarakan kebaikan dalam tanda kutip daripada kebenaran. Nah, kita tahu bersama manusia itu menurut beberapa riset 85% itu emosional daripada intelektual, daripada rasional. Bahkan orang yang pinter pun seringkali juga cara berpikirnya itu emosional. Karena manusia memang makhluk yang holistik. Tapi harus diakui, emosi orang itu lebih mudah dikena daripada intelektualitasnya mereka. Maka kalau orang memenuhi narasi sosialnya ini dengan hal-hal yang kelihatannya memunculkan kasih, penerimaan, dan sebagainya, maka ini akan menjadi sebuah senjata yang mematikan. Makanya tidak heran kan, di dalam media sosial mereka yang pro LGBTQIA++, mereka seringkali misalnya di Instagram ada tulisan dulu hashtag love is love, love is love, love is love. Mereka mainnya cuma begitu aja, love is love, love is love. Sehingga ketika kita tidak mendukung, berarti kita dianggapnya apa? Unloving. Kemudian orang berkata begini, kita ini harus open-minded lah. Open-minded, open-minded, open-minded. Nah, ketika dimunculkan berkali-kali open-mindedness semacam ini, open-mindedness, maka orang-orang yang menentang homoseksualitas terkesan sebagai orang yang picik, pikirannya sempit. Tapi sebetulnya kalau kita jujur ya, tidak ada diskusi intelektual di situ. Mereka hanya melontarkan berbagai macam slogan berulang-ulang sehingga masyarakat yang tidak kritikal pada akhirnya menganggap itu sebagai sebuah kebenaran. Orang-orang yang menolaknya itu dianggap sebagai orang yang aneh, orang yang primitif, yang judgmental, dan seterusnya, dan seterusnya. Benar-benar kita berada di dalam peperangan semacam ini. Makanya tugas kita sebetulnya adalah melihat peperangan yang lebih besar ini, dan dengan anugerah Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, kita mengingat perkataan Paulus di 2 Korintus 10 ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah.
Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Perhatikan di sini, Paulus bukan cuma memberitakan Injil ya. Karena Paulus sebetulnya sadar juga, fakta itu akan dimaknai berbeda, dengan persepsi yang berbeda, dengan pengalaman yang berbeda. Salah satu contoh yang saya sering kali pakai adalah pengalaman teman saya. Jadi teman saya, hamba Tuhan, bercerita kepada saya dan teman saya yang lain. Jadi kami bertiga, semuanya hamba Tuhan. Lalu teman saya ini cerita dengan serius sekali, dengan terharu dia cerita. Wah, Tuhan itu baik sekali. Tadi malam saya pulang pelayanan dari luar kota itu jam 11 malam. Sampai di rumah itu jam 12. Dan mobil saya banyak kempes kena paku 3 kali sepanjang perjalanan. Terus teman saya itu sambil terharu dia bilang, tapi Tuhan itu baik luar biasa. Tiap kali ban saya kempes, tidak lama kemudian saya menemukan tambal ban di sana. Tuhan sangat baik sekali, 3 kali. Lalu teman saya yang satunya nyeletuk. Kamu nggak mau mikirkan fakta itu dari perspektif yang beda. Maksudmu apa? Siapa tahu tukang bengkelnya menaruh paku di sekitar bengkelnya dia. Sehingga kamu sebetulnya jadi korban gitu. Terus teman saya yang pada awalnya itu terharu sekarang mulai ragu ya. Jadi batas antara terharu dan ragu sekarang mulai tipis gitu kan. Nah oke. Nah kita nggak bisa memastikan mana yang benar kan ya gitu. Tapi itulah yang sebetulnya saya maksudkan. Jadi begini. Orang itu melihat sesuatu tidak pernah objektif. Termasuk saya, termasuk kita semua. Kita tidak pernah melihat sesuatu secara objektif. Karena ditentukan oleh banyak hal. Ditentukan oleh wawasan dunia kita seperti apa. Ditentukan oleh presuposisi, asumsi dasar yang kita pegang seperti apa. Ditentukan oleh teori-teori epistemologi yang kita pegang. Teori untuk menentukan benar salah itu dasarnya apa. Nah itu juga akan turut menentukan. Tadi dalam perjalanan menuju kemari saya berbincang-bincang dengan seseorang ya beda keyakinan gitu. Lalu orangnya sangat terbuka, enak ngobrolnya macam-macam begitu. Lalu bicara tentang Yesus mati di kayu salib atau tidak. Karena kalau menurut dia tidak, kalau menurut saya iya. Lalu saya ngomong sama dia, ini kalau pakai kita kalau pakai kitab suciku nggak adil untuk kamu gitu kan ya. Nah terus ini kita bagaimana nih caranya untuk membuktikan seperti berdasarkan sejarah. Nah berdasarkan sejarah berarti catatan-catatan kuno Kristen atau non-Kristen lebih tepatnya atau non-Islam begitu. Lalu terjadilah diskusi dengan dia sangat menarik sekali. Jadi tidak ada paksaan apapun dan saya melihat orangnya sangat open-minded sekali. Tapi saya memberitahu dia, nah kamu sudah tahu faktanya dan tahu penafsiranku seperti itu, dan mungkin kamu juga mengakui penjelasanku lebih masuk akal. Bagi kamu sulit kan untuk terima? Dia bilang, iya sih, tetap sulit untuk terima. Karena mempercayai kebenaran dalam tanda kutip itu kompleks banget, rumit banget. Itu bukan cuma masalah intellectual exercise gitu, bukan. Tapi itu ada muatan emosional, sosial, dan sebagainya. Jadi saya tidak push dia juga untuk mengambil situasi pada waktu itu, mengambil sikap di dalam situasi semacam tadi, tapi saya mengajak dia untuk terus memikirkan. Nah kita harus paham nih cara berpikir orang semacam itu, maka kita bertugas untuk meruntuhkan benteng-benteng yang dibangun itu. Setelah benteng-bentengnya dibangun itu diruntuhkan, maka peperangan lebih mudah untuk dimenangkan. Oke? Dari tadi tampaknya metafora-metafora saya itu menunjukkan sesuatu yang sangat keras sekali ya. Peperangan, menaklukkan, meruntuhkan dan sebagainya. Tapi percayalah hati saya sebetulnya lembut ya. Jadi tato saya aja Doraemon dan Winnie the Pooh, Hello Kitty. Sekarang sudah nambah Frozen. Nah ya, bukan ya. Memangnya dibayar berapa ya sama DC ya sama. Oke, jadi begini. Dari tadi kelihatannya kan kayak serius banget begitu kan, kayak peperangan dan sebagainya. Tapi sebetulnya yang saya ajarkan bukan itu. Yang saya ajarkan justru ini. Efesus 4 ayat 15. Saya ambil dari terjemahan bahasa Inggris karena terjemahan bahasa Indonesia kurang jelas. Di situ dikatakan demikian, rather speaking the truth in love, we are to grow up in every way into him who is the head, into Christ. Garis bawahi frase yang muncul di sana, speaking the truth in love. Kalau kita mau bertumbuh bersama-sama di dalam segala hal ke arah Kristus,
Jalan ke sana sudah jelas, yaitu speaking the truth in love. Jadi ada dua bagian di sana, speaking the truth, tetapi juga in love. Ada sebagian orang Kristen getol sekali, speaking the truth, the truth, the truth. Tapi tidak pernah peduli dengan perasaan orang. Pokoknya mereka sembunyiannya, pokoknya kalau kita benar ya kita maju tak gentar gitu kan ya. Semuanya dibabat habis yang menghadang jalan gitu. Tidak peduli perasaan orang. Tapi ada juga orang-orang lain yang mainnya itu pada level perasaan, keyakinan personal, simpati publik dan seterusnya. Akhirnya mereka memainkan narasi in love, in love, in love. Sering nggak kita menemukan perdebatan kusir di internet, di YouTube, di media sosial dan sebagainya. Karena yang satu selalu mengacu kepada mana kebenarannya, alasanmu apa gitu. Yang satu mengatakan, loh ini bukan kebenaran, ini masalah kasih dan seterusnya dan seterusnya. Seolah-olah kebenaran dan kasih itu perlu untuk ditabrakkan. Padahal menurut saya tidak. Kita memerlukan kebenaran, kita memerlukan kasih. Kasih harus benar dan kebenaran harus memancarkan kasih. Atau kalau boleh, nasihat saya dalam bentuk yang lebih sederhana untuk diingat adalah ini. Jangan terlalu baik sampai menjadi tidak benar. Jangan sok paling benar sehingga kurang berbelas kasihan. Jangan terlalu baik sampai menjadi tidak benar. Jangan sok paling benar sehingga kurang berbelas kasihan. Jadi kita harus hati-hati ya. Jangan sampai terlalu baik sampai kita menjadi tidak benar. Dalam arti akhirnya kita kompromi demi penerimaan, demi simpati dari orang lain atau demi menjaga perasaan orang, maka kita tidak berani mengungkapkan kebenaran. Tapi jangan juga kita mengungkapkan kebenaran tanpa peduli dengan perasaan orang. Berapa kali saya menegur jemaat saya, terpaksa menegur mereka secara pribadi tentu saja. Saya memulai dengan kalimat, Anda tahu nggak saya mengasihi Anda? Begitu tahu langsung saya babat. Bukan ya, bukan. Bukanlah. Karena dia sudah tahu saya mengasihi dia, makanya saya memberitahu. Kadangkala itu mencintai itu harus melukai. Mencintai itu kadangkala harus melukai. Kenapa? Karena yang dipotong itu hal-hal yang tidak baik di dalam sebuah hubungan gitu. Cinta itu mesti ada lukanya di situ. Tapi ya tidak apa-apa. Memang itu tidak terpisahkan. Yesus ketika mencintai kita, juga dia mencintai dengan semua luka kan. Luka di tubuhnya, luka di hatinya karena disalahpahami, difitnah dan sebagainya. Cinta dan luka itu kelihatannya memang sahabat ya dari mulanya. Makanya orang-orang yang tidak siap untuk dilukai, jangan mencintai. Wah, ini seminar tentang apa ya? Tiba-tiba topiknya tentang percintaan ya. Maafkan ya, saya agak baperan ya kalau bicara tentang cinta ya, apalagi tentang luka. Saya selalu ingat semua mantan saya ya. Oke, sekarang kita akan lihat mitos-mitos tentang LGBT ya. Apa saja sih mitos-mitos yang ada? Sebetulnya ada banyak mitos, tapi hari ini kita akan melihat beberapa saja. Jadi saya hanya akan menjelaskan 30 mitos saja. Bukan ya, semuanya langsung excited gitu. Wah, berarti sampai pagi. Enggak, kita akan pilih 7 mitos saja. Yang menurut saya adalah mitos yang paling penting untuk dibahas. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lihat mitos yang pertama. Mitos yang pertama adalah begini. Homoseksualitas adalah faktor genetis atau faktor medis. Nah, yang pro LGBT, mereka akan bilang sebetulnya menjadi LGBT itu bukan pilihan, melainkan dorongan natural. Kalau kita lihat demo-demo yang mereka lakukan di berbagai tempat di Amerika dan di Eropa, kalimat yang paling sering dipopulerkan adalah we are born this way. Kami dilahirkan memang seperti ini. Apa yang salah coba? Cara berpikir mereka sebetulnya lebih ke arah begini sih. Kalau kita ini melihat orang lain dilahirkan ya memang seperti itu secara natural, masa sih kita tidak menerima mereka apa adanya? Kan tidak ada yang salah dengan itu. Jadi sekalipun misalnya kita menganggap itu penyakit, saya tidak suka menyebut homoseksualitas itu penyakit ya, karena tidak menguntungkan dua-duanya sebetulnya. Tidak menguntungkan yang pro, tidak menguntungkan yang kontra.
Yang kontra pun sebetulnya tidak diuntungkan dengan menganggap homoseksualitas itu penyakit. Beberapa orang Kristen kan, apalagi hamba Tuhan, wah dengan gampang mengatakan, wah itu sakit jiwa itu, gitu kan. Nah itu gampang sekali langsung ditepis dengan mengatakan apa? Misalnya mengutip APA gitu. Jadi organisasi terbesar di Amerika yang sangat bonafit, bagian psikiatrik. Mereka mengatakan bahwa homoseksualitas itu bukan penyimpangan, apalagi penyakit. Itu adalah preferensi personal. Dan ini badan yang berotoritas dalam tanda kutip. Saya mengatakan berotoritas itu bukan berarti apa yang diomong pasti benar, tapi didengar oleh banyak orang. Jadi kalau kita mengatakan homoseksualitas itu penyakit kejiwaan, maka dengan mudah dipatahkan. Dan yang lebih parah begini, kalau memang itu penyakit, maka yang pro LGBTQIA++ akan berkata begini, karena ini penyakit, mengapa kamu tidak menerima apa adanya? Kalau seandainya nih, orang ini memang begitu dan kamu mengatakan ini penyakit, dan kalau itu penyakit sejak lahir, kan seharusnya kamu memberikan pemakluman yang lebih besar sih. Maklumlah, penerimaan yang lebih luas bagi dia. Misalnya nih, permisi, untuk orang yang sejak lahir, misalnya buta. Ya otomatis kita akan lebih bisa memaklumi kalau dia sedikit menabrak di sana sini. Kita tidak akan menyalahkan dia karena memang dia tidak punya kemampuan untuk melihat dengan baik sama seperti kita. Jadi sekali lagi saya menghindari diskusi apakah ini adalah penyakit atau bukan penyakit. Karena sama-sama tidak menguntungkan sih. Nah tidak menguntungkan bagi yang pro seperti apa? Karena ini dia. Ini adalah mitos sebetulnya. Mitos. Kenapa mitos? Karena sampai sekarang belum ada pembuktian medis yang konklusif. Saya merekomendasikan 2 buku untuk dibaca, yaitu Intersex in Christ, kemudian ada Homosexuality in the Use of Scientific Research in the Church Moral Debate. 2 buku ini sangat saya rekomendasikan. Jadi sampai sekarang tidak ada pembuktian medis yang konklusif. Berbagai riset medis menunjukkan hasil yang tidak seragam. Beberapa bahkan mengandung kesalahan metodologis yang fatal. Situasi ini menunjukkan keterlibatan faktor genetis atau medis sangat kecil jika memang ada. Atau supaya terdengar lebih bijaksana, saya akan mengatakan kita perlu menunggu perkembangannya lebih lama. Let me clarify this point. Jadi begini, di dalam buku saya memikirkan ulang homoseksualitas, saya juga memberikan satu bagian, satu bab membahas tentang isu medis ini. Dan dulu saya juga pernah diundang di depan dosen dan mahasiswa Fakultas Kedokteran di salah satu universitas negeri di Indonesia untuk memberikan tanggapan saya secara medis berkaitan dengan homoseksualitas. Dan itu merupakan pengalaman itu untuk pertama kalinya saya merasa ketakutan gitu. Merasa ketakutan karena harus membahas sebuah isu yang di luar kemampuan saya, ekspertis saya. Tapi saya bertanggung jawab, saya membaca artikel-artikel medis, cuma pendengarnya ini loh, ada profesor, ada guru, dosen, ada mahasiswa, semuanya adalah mahasiswa medis. Dan saya diberi waktu yang singkat untuk menjelaskan, yaitu 4 jam. Jadi kalau mereka itu mau menganiaya saya, sudah bisa ya langsung membawa saya ke ruang bedah gitu dan seterusnya. Tapi saya bersyukur untuk interaksi yang ada, karena hasil dari semua interaksi itu adalah bab di dalam buku saya juga. Dan saya juga kirimkan bab itu ke beberapa dokter spesialis supaya mereka memberikan tanggapannya. Nah, maksud saya begini, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tidak akan membahas ini secara panjang lebar karena beberapa minggu ke depan saya juga akan tandem dengan salah satu orang yang bergerak di bidang neuroscience, dan kami nanti akan membahas homoseksualitas khusus dari sisi medis. Nah, untuk kali ini saya cukuplah untuk memberitahu begini beberapa contoh. Misalnya ada di narasi sosial yang dibangun oleh mereka yang pro, itu mereka mengatakan begini, 10% menurut riset 10% orang Amerika adalah gay. Ternyata setelah kita telusuri itu didasarkan pada riset yang dilakukan oleh seorang bernama Kinsey. Dan pada waktu kita tahu bagaimana Kinsey mendapatkan datanya, maka kita semua tahu sebetulnya telah terjadi kesalahpahaman. Kinsey melakukan itu berdasarkan wawancara di penjara pria kepada para pelanggar seksual. Ya jelas apa yang didapati tidak mewakili seluruh populasi Amerika, dan Kinsey sendiri sampai perlu memberikan klarifikasi
bahwa dia tidak mengatakan 10% orang Amerika itu gay. Karena sampel yang diambil memang tidak representatif. Ada yang lain lagi yang mengatakan misalnya, oh batang otak yang secara khusus mengatur tentang seksualitas manusia itu ternyata pada homoseksual itu lebih kecil daripada yang heteroseksual. Tapi begitu kita menyelidiki riset itu, kita akan tahu risetnya itu didasarkan pada otopsi orang-orang yang meninggal karena AIDS. Dan mereka mengasumsikan karena tidak ada rekor catatan medis yang lengkap untuk semuanya, mereka mengasumsikan orang-orang ini adalah homoseksual. Makanya berdasarkan mayat beberapa orang ini yang diasumsikan sebagai homoseksual, mereka mengambil pandangan semacam itu. Tapi ternyata di tempat lain orang melakukan riset yang sama dan hasilnya berbeda. Jadi tidak ada hasil yang benar-benar seragam yang konklusif. Bapak Ibu Saudara silakan mencari 2 buku ini dan membacanya secara lebih teliti. Jadi sekarang kalau ada orang mengatakan we are born this way, kita harus berkata kepada mereka, mungkin kita harus menunggu lebih lama karena kita harus tunggu perkembangan medisnya. Nah sekarang pertanyaannya begini, bagaimana kalau seandainya ke depan terbukti memang homoseksualitas ini faktor bawaan? Nah, pertanyaan ini menggiring kita pada mitos yang kedua. Mitos yang kedua berkata begini, tidak ada yang salah dengan yang alamiah. Ini yang pro akan berkata begitu. Karena homoseksualitas adalah faktor genetis atau medis, maka yang pro itu atau yang mempraktekkan harus diterima apa adanya. Karena ini faktor genetis, faktor medis. Tidak ada persoalan moral pada apa yang menjadi faktor bawaan. Kalau memang itu faktor bawaan, berarti tidak ada masalah dengan faktor moral di sana. Nah, dengan demikian, terapi transformatif terhadap LGBT tidak tepat dan tidak bermanfaat. Tidak tepat dan tidak bermanfaat. Oke, izinkan saya menerangkan ini dengan cara yang lebih sederhana. Poin kedua ini masih berkaitan dengan poin yang pertama. Mengasumsikan poin yang pertama itu benar, bahwa homoseksualitas, dorongan homoseksual adalah alamiah, dibawa sejak lahir atau paling tidak disebabkan oleh faktor medis biologis tertentu. Maka mereka berkata begini, nah kita harus terima apa adanya dong. Misalnya kalau ada orang yang misalnya ini, contohnya analoginya, kalau ada orang yang mengalami gangguan kejiwaan, ya maka kita akan menerima orang ini. Apa yang dia lakukan, kita tidak bisa sangkut pautkan dengan moralitas. Kita nggak bisa melihat itu sebagai benar salah, karena mereka memang mengalami itu. Itu adalah faktor bawaan. Harus diterima apa adanya, karena faktor bawaan itu kan bukan masalah moral atau tidak bermoral. Contoh misalnya, orang yang punya kelainan, ini kelainan misalnya ya, kalau dia punya kelainan kejiwaan itu schizophrenia misalnya begitu. Ya tergantung ya jenisnya, macam-macam. Saya sendiri pernah berjumpa dengan beberapa di antara mereka, dari yang paling mild gitu sampai yang paling serius begitu. Nah, ketika mereka memiliki perilaku tertentu, memiliki keyakinan-keyakinan tertentu gitu, maka kita bisa memahami itu. Kenapa? Karena itu disebabkan oleh faktor medis. Nah, dengan cara yang sama, mereka yang pro LGBTQIA++, mereka juga menuntut kita untuk memahami dan menerima apa adanya. Nah, bagaimana pandangan kita, sikap kita seandainya ke depan terbukti memang homoseksualitas disebabkan faktor medis? Ini dia jawabannya. Dalam buku saya, Memikirkan Ulang Homoseksualitas, saya membedakan antara faktor genetis, orientasi seksual, dan perilaku seksual. Nanti 3 kata ini akan saya terangkan perbedaannya di mana. Faktor genetis, orientasi seksual, dan perilaku seksual. Yang dipersoalkan adalah perilakunya. Yang dipersoalkan adalah perilakunya. Jadi saya tidak mempersoalkan dorongan homoseksual. Karena saya meyakini di dalam Yakobus 1 ayat 15, dorongan berdosa itu bukan dosa. Kecuali sudah dibuai melalui tindakan. Kecuali sudah dibuai melalui tindakan. Jadi maksud saya begini.
Antara faktor genetis dan orientasi seksual, ini kan belum terbukti secara medis kan ya. Belum ada buktinya sampai sekarang. Itu harus kita garis bawahi. Tapi saya asumsikan di sini, saya asumsikan lah for the sake of argument, saya asumsikan memang ada faktor bawaan yang menyebabkan ada dorongan homoseksual. Ini masalah medis misalnya. Andai kata kita asumsikan ini benar, tetap ini tidak akan membenarkan perilaku yang muncul dari orientasi itu. Maksud saya begini, coba kita pikirkan begini ya. Semua orang itu kan punya dorongan berdosa. Ketika orang cari gara-gara, kita itu kepengen bales gitu kan ya. Kita ini kepengen bales. Apakah kepengen bales itu dosa? Tidak. Tidak loh. Yesus saja ketika ditanya oleh Pilatus kan ya. Pilatus seolah-olah lebih hebat dari Yesus. Yesus itu berkata begini loh. Kerajaanku bukan dari dunia ini. Sebab kalau dari dunia ini tentu para pengikutku akan melawan. Dan kamu pasti akan kalah. Maksudnya Yesus bisa saja melakukan itu kan. Ada kepikiran begitu nggak? Ya mesti ada pikiran begitulah. Nggak mungkin Yesus tidak memikirkan opsi itu. Tapi selama itu tidak berbuah, selama itu tidak menjadi keputusan, ya kita tidak bisa mengatakan bahwa itu adalah sebuah dosa. Pikiran yang spontan itu belum tentu dosa loh ya. Jadi misalnya nih, cowok melihat cewek pakai baju seksi misalnya begitu. Terus begitu lihat dan tiba-tiba dia langsung mau, cewek itu seksi dan cantik. Apakah itu dosa? Jawabannya adalah belum tentu. Kecuali kalau dia memang pergi ke tempat-tempat umum hanya untuk mencari pemandangan yang indah itu. Nah kalau itu pasti dosa, karena kan itu berarti sudah menjadi kecanduan kan gitu. Dan itu sesi yang terakhir saya ya, saya sudah nggak tahan untuk bahas itu. Enggak ya, kita harus belajar bersabar ya gitu. Kita harus belajar bersabar nih, masih sesi pertama mau selesai. Jadi begini, kalau misalnya kita cuma lihat begitu, ya tidak ada masalah dengan itu gitu. Bahkan kadang-kala saya dengan istri saya nonton film pun, istri saya ngomong gini, wih ganteng ya Pak ya orangnya. Saya bilang, iya ganteng tuh gitu. Nah saya ngomong, wah cantik ya itu, iya cantik gitu. Ya nggak apa-apa. Kalau sampai ada orang seksi, cantik lewat, kemudian kita, welek banget orang ini ya. Nah mungkin kita perlu malah cek kesehatan ya gitu. Jadi maksud saya begini, saya tidak bermaksud untuk seksis ya. Forgive me for that. Bukan itu maksud saya. Maksud saya itu adalah begini, poin saya. Sebetulnya ketika ada dorongan belum tentu berdosa. Kalau kita membuainya baru kita berdosa. Ngelihat cowok ganteng, kekar gitu kan ya. Wah padahal kita liatin terus gitu kan ya. Sampai terngiang-ngiang dalam hatinya gitu. Nah itu baru bisa disebut berdosa. Kalau yang dilihat sudah ada yang punya atau yang memikirkan sudah ada yang punya. Jadi kita membedakan antara faktor bawaan, orientasi seksual dengan perilakunya. Yang kita persoalkan adalah perilakunya. Jadi saya tidak menganggap orang-orang yang punya dorongan homoseksual adalah orang berdosa. Tidak. Sama seperti kita yang heteroseksual, kadangkala juga memiliki dorongan seksual yang bukan pada tempatnya. Tapi selama kita tidak membuainya, tidak memikirkannya terus, tidak meletakkannya di hati kita, yaitu bukan dosa. Nah ada penjelasan lain dari perspektif kekristenan yang injili, yaitu disorientasi seksual dan distorsi alamiah lainnya, itu dapat diterangkan sebagai akibat dari natur yang sudah tercemar oleh dosa. Jadi Alkitab memberitahu kita bahwa kita ini berdosa. Roma 3, Efesus pasal 4, mulut, kerongkongan, pikiran, perasaan dan sebagainya tercemar oleh dosa. Dan pengalaman sehari-hari kita menunjukkan bahwa keterbatasan alamiah bukan pembenaran bagi tindakan yang dilakukan. Maksud saya begini. Kan seringkali orang berkata, kalau ini faktor genetis, apalagi disebabkan oleh faktor medis, maka apa yang mereka lakukan ya tidak bisa dinilai secara moral. Maka saya akan berkata begini, tunggu dulu. Saya ambil analoginya. Bukan berarti saya menyamakan LGBTQI++ dengan orang yang berpenyakit mental ya. Bukan. Tapi analogi ini cukup menolong kita untuk memahami isunya. Maksudnya begini. Bayangkan ada seorang psikopat atau skizofrenia yang lain yang membahayakan nyawa orang lain. Pada saat dia membunuh orang lain karena halusinasi di dalam pikirannya dia dan seterusnya. Lalu membunuh orang lain. Pertanyaan saya begini. Bedakan ya. Kalau saya tanya,
Apakah pembunuh itu akan dihukum? Berarti secara legal, pertanyaannya adalah tidak. Karena kalau dia ditaruh di dalam penjara, penjaranya bisa sepi kan. Ya kan? Nggak mungkin dia ditaruh di dalam penjara. Kalaupun dia ditaruh di dalam penjara, ya pasti dengan pengawasan khusus. Tapi tidak, dia tidak akan dipenjara. Dia akan direhabilitasi, disembuhkan, ditaruh di rumah sakit jiwa. Tapi apakah itu membuktikan bahwa yang dilakukan itu tidak salah? Fakta bahwa dia harus dikarantina, harus dikekang kebebasannya, menunjukkan bahwa apa yang dia lakukan tetaplah sebuah kesalahan. Walaupun dia tidak bisa disalahkan. Mengerti maksud saya ya? Dia tidak bisa disalahkan secara legal, tapi apapun yang dia lakukan, ya tetap akan disebut kesalahan. Analogi lain yang tidak berkaitan dengan faktor genetis adalah ini. Ada seorang anak yang terpaksa mencuri karena ibunya sakit dan butuh obat. Lalu dia mencuri. Dan pada akhirnya tertangkap ini. Gitu. Pertanyaannya begini. Apakah yang dilakukan oleh anak itu dibenarkan secara hukum? Boleh tidak mencuri untuk menolong orang tua? Nggak ada ceritanya mencuri untuk menolong orang tua itu diizinkan. Nggak boleh. Nggak ada itu. Boleh nggak mencuri gara-gara miskin? Nggak boleh juga. Berarti kalau mencuri gara-gara dia miskin dan menolong orang tua, tetap salah nggak? Tetap salah. Tapi apakah anak itu akan dihukum berat atau dihukum ringan? Itu beda lagi. Apakah anak itu karena di bawah umur lalu mendapatkan dispensasi atau tidak? Itu beda lagi. Tapi perilakunya adalah perilaku yang pasti dianggap salah oleh banyak orang. Sekarang kita akan masuk pada jawaban yang terakhir tentang mitos yang kedua. Setelah itu kita akan break. Kalau kita diskusi seputar homoseksualitas ini diarahkan pada ini faktor bawaan atau bukan, menurut saya justru ini tidak adil untuk sebagian LGBT yang dulunya adalah seorang heteroseksual. Beberapa orang itu menjadi homoseksual karena peristiwa traumatis tertentu yang melibatkan gender tertentu pula. Orientasi homoseksual baru muncul pada saat mereka sudah dewasa. Sampai sekarang medis belum konklusif menjelaskan mengapa orang bisa menjadi homoseksual. Memang belum ada riset yang menuju ke sana secara konklusif. Tetapi mayoritas orang setuju ada banyak faktor yang turut berperan. Termasuk yang pasti adalah pengalaman-pengalaman traumatis. Jadi ada orang yang di dalam hidupnya dia itu dikecewakan lawan jenis terus, lawan jenis terus, lawan jenis terus. Sehingga pada akhirnya dia memutuskan untuk mencintai sesama jenis. Ada pengalaman semacam itu. Saya pernah mendengar ada orang yang akhirnya menjadi lesbian karena dia itu sakit hati dengan semua figur maskulin di dalam hidupnya dia. Jadi karena dia pernah dilukai, pernah dilecehkan, pernah dihina oleh figur-figur maskulin yang seharusnya melindungi dia, tapi ternyata tidak melindungi dia, maka dia punya sentimen, antipati terhadap gender yang maskulin. Akhirnya dia memutuskan untuk menjadi seorang lesbian. Nah, kalau diskusinya selalu diarahkan pada ini faktor bawaan atau bukan, faktor bawaan atau bukan. Menurut saya kok tidak mewakili semua LGBT. Itu saja. Mitos yang kedua sudah kita bahas. Kita masih punya 5 mitos yang lain. Dan nanti di sesi kedua saya akan tutup dengan kesalahan-kesalahan gereja terhadap LGBTQIA++. Oke, Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama malam hari ini. Rayakan kemenangan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Sebab Engkau satu-satunya Tuhan yang tak tertandingi oleh apapun di dunia ini. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran?